Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Putra Nugraha dengan NIM 2200304335. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kode program dalam ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, mungkin nanti dalam presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang kedua itu saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat. Yang ketiga saya akan menampilkan output dari kode program yang telah saya buat. Yang keempat nanti saya akan memberikan kesimpulan terkait kode program dan juga soal yang telah diberikan. Mungkin langsung saja akan saya share screen mengenai soal terkait UAS-nya itu sendiri. Baik, sudah terlihat pada layar. Berikut merupakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, yang dimana pada soal terdapat dua gambar atau satu gambar yang dimana menjelaskan sepemahaman saya terdapat dua package atau folder. Nah, untuk folder yang pertama itu atau package pertama itu bernama PMB. Untuk package atau folder yang kedua itu bernama Authentication. Nah, untuk paket PMB itu sendiri terdapat dua kelas di dalamnya, yaitu kelas mahasiswa dengan atribut NIM yang bertipe data string, username bertipe data string, dan password bertipe data string. Berikutnya terdapat kelas mahasiswa, itu juga terdapat atribut di dalamnya, yaitu kode dengan tipe data string, nama tipe data string, dan juga kelamin tipe data byte. Dan juga di calon mahasiswa terdapat metode register. Dan juga terdapat package lainnya yaitu authentication dan juga terdapat kelas di dalamnya yaitu bernama class out. Terdapat juga di dalam class out itu dua metode yaitu login dan juga logout. Nah, untuk login itu sendiri terdapat parameter di dalamnya yaitu username bertipe data string dan password bertipe data string. Nah, berdasarkan gambar tersebut terdapat keterangan soal bahwasanya yang pertama semua provider kelas berakses modifier public. Yang kedua, proses di setiap body method dapat diisi dengan output string. Sebagai contoh pada method register, outputnya adalah method register. Yang ketiga, buatlah Java kelas sesuai dengan ketentuan kelas diagram gambar 1, di mana terdapat package PMB untuk kelas mahasiswa dan calon mahasiswa, serta package authentication untuk kelas out. Yang keempat, implementasi ke dalam bentuk Java kelas hubungan terjadi pada setiap kelas diagram. Yang kelima, implementasikan proses registrasi, login, logout pada main method yang dibuat pada kelas baru dengan nama main. Nah, kelas main itu berada pada root package. Oke, itu merupakan soal dari UAS PBO atau pemrograman berorientasi objek. Mungkin saya akan langsung memperlihatkan kode program yang telah saya buat. Nah, berikut merupakan kode program yang telah saya buat. Secara keseluruhan, menurut saya pribadi, ini sudah mengimplementasikan gambar dan juga ketentuan soal yang telah diberikan. Mungkin saya pecah satu persatu ya, teman-teman ya, atau Bapak yang terhormat. Semua provider kelas berakses modifier public. Kita cek pada kode program saya, bahwasanya setiap kelas yang ada itu sudah menerapkan eh, modifier public atau public class lah istilahnya. Seperti seperti itu ya teman-teman ya, ya Pak ya. Berikutnya yang kedua, proses di setiap body method dapat diisi dengan output string. Sebagai contoh pada method register, outputnya adalah method register. Nah, pada kode program yang telah saya buat juga sudah mengimplementasikan tersebut bahwasanya setiap metode mulai dari metode yang ada di mahasiswa itu sudah menghasilkan output bertipe data string. Pada calon mahasiswa terdapat metode register itu sudah menampilkan atau menghasilkan output bertipe data string. Berikutnya di class out juga terdapat metode login dan logout sudah menampilkan hasil atau output bertipe data string. Berikutnya pada soal yang nomor 3, terdapat package PMB untuk kelas mahasiswa dan calon mahasiswa dan package authentication untuk kelas out. Juga sudah saya implementasikan, mungkin bisa dilihat pada bagian kiri, itu pada package authentication terdapat kelas out dan package PMB terdapat kelas calon mahasiswa dan mahasiswa. Dan untuk rootnya itu sendiri terdapat
kelas main. Nah, berikutnya implementasi ke dalam bentuk Java kelas hubungan yang terjadi pada setiap kelas yang ada di kelas diagram. Untuk hubungannya sendiri juga sudah saya implementasikan bahwasanya calon mahasiswa ini merupakan induk atau superkelas lah yang ada pada package PMB ini, yang dimana pada hubungannya itu sendiri mahasiswa itu extend ke calon mahasiswa. Itu mendeklarasi bahwa kelas mahasiswa itu yang mewarisi dari kelas calon mahasiswa. Dan pada package authentication pada kelas out juga sudah menerapkan metode login dan juga logout di dalamnya. Nah, berikutnya implementasikan proses registrasi, login, dan logout pada main method. Oke. Nah, pada kode program yang telah saya buat juga sudah membuat kelas Java main.java yang terdapat pada root package yang sudah juga mengimplementasikan tentang registrasi atau register, habis itu login, dan juga logout. Dan saya juga menambahkan di sini untuk daftar mahasiswa untuk melihat mahasiswa yang sudah melakukan login atau registrasi seperti itu. Nah, mungkin saya langsung saja akan menjelaskan kode program yang telah saya buat mulai dari calon mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk calon mahasiswa itu sendiri terletak pada package PMB itu menyatakan bahwa kelas calon mahasiswa itu terdapat pada folder atau package PMB. Nah, di sini terdapat public class calon mahasiswa untuk mendeklarasikan calon mahasiswa, dan di sini pendeklarasian variabel dari calon mahasiswa itu sendiri atau atribut dari calon mahasiswa, yaitu terdapat kode dengan tipe data string, nama dengan tipe data string, dan juga kelamin dengan tipe data byte. Nah, di sini saya membuat constructor yang dimana terdapat string kode, nama, dan kelamin, dan ini untuk menginisialisasi variabel sesuai dengan nama atributnya, dan nanti bisa dipanggil pada main Java dan juga mahasiswa untuk dilakukan atau diimplementasikan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan. Berikutnya di dalam kelas calon mahasiswa terdapat metode register yang menghasilkan output mahasiswa berhasil registrasi dan mengarahkan silakan login, seperti itu. Nah, berikutnya di package yang sama yaitu PMB terdapat kelas mahasiswa. Nah, untuk kelas mahasiswa itu sendiri extend ke calon mahasiswa, yang dimana ini merupakan deklarasi kelas mahasiswa yang mewarisi dari kelas calon mahasiswa. Nah, di sini terdapat atribut di dalamnya yaitu NIM, username, dan password itu bertipe data string. Dan di sini saya membuat constructor untuk kelas mahasiswa, yang dimana public mahasiswa saya memanggil semua atribut yang ada dari induk dan juga anaknya atau parent dan child-nya, yaitu kode, nama, kelamin, NIM, username, dan password. Dengan memanggil super kelasnya itu sendiri dari kelas calon mahasiswa yang terdiri dari kode, nama, dan kelamin. Serta di sini terdapat NIM, username, password untuk menginisialisasi variabel-variabel tersebut, seperti itu. Dan juga di sini di dalam mahasiswa, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa saya menambahkan list atau daftar mahasiswa siapa saja yang sudah login atau register. Nah, di sini terdapat metode tampilkan info yang berisi tentang kode yang dimiliki oleh mahasiswa, NIM, username, nama, kelamin, dan juga password. Nah, berikutnya terdapat package authentication yang dimana di dalamnya terdapat class out. Nah, untuk package authentication ini atau class out ini berada dalam package authentication. Nah, di dalam class out ini sendiri terdapat dua metode, yaitu metode login dan juga metode logout. Untuk metode login ini berisi parameter NIM dan juga password yang bertipe data string, dan juga menghasilkan output string yaitu selamat Anda berhasil login. Nah, untuk metode logout itu sendiri akan menghasilkan output yaitu Anda berhasil logout, terima kasih. Itu merupakan class out pada package authentication. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan main.java yang terletak pada root package. Yang pertama, ini sudah mengimplementasikan progres registrasi, login, dan logout pada main method yang dibuat pada kelas baru dengan nama main. Ini kalau tidak salah terdapat pada soal nomor 5 yang sudah saya implementasikan juga.
Yang pertama, menghubungkan seluruh package atau package-package yang diperlukan di main.java ini. Yang pertama, kita perlu import package PMB, yaitu kelas calon mahasiswa, yaitu mengimpor kelas calon mahasiswa dari paket PMB. Berikutnya, mengimpor kelas mahasiswa juga dari paket PMB. Dan yang terakhir, mengimpor kelas out dari paket authentication. Kenapa sih diimpor seperti itu? Karena di dalam main.java ini kita perlu data-data yang ada atau metode-metode yang ada di dalam calon mahasiswa, mahasiswa, dan juga out seperti itu. Nah, berikutnya terdapat impor Java Util Array List itu untuk mengimpor array list dari paket Java Util. Jadi, saya membuat daftar nama mahasiswa yang ada itu menggunakan array list ini. Nah, berikutnya impor Java Util Scanner juga mengimpor scanner dari paket Java Util untuk memungkinkan pengguna atau user atau mahasiswa untuk mengetikkan sesuatu di dalam kode program yang akan dijalankan nanti. Nah, berikutnya pendeklarasian kelas main. Nah, di sini saya mendeklarasikan dulu array list yang dibuat dengan nama mahasiswa list seperti itu, teman-teman. Jadi, nanti kalau misalnya ada mahasiswa baru akan disimpan di mahasiswa list ini dalam bentuk array. Nah, berikutnya metode utama yaitu main method itu public static void main string r itu dijalankan atau dimulai. Berikutnya mendeklarasikan input pengguna yaitu scanner ini, mendeklarasikan class out dan juga mendeklarasikan variabel control loop. Nah, di sini terdapat nama variabel dijalankan. Ini adalah berfungsi untuk looping nanti. Nah, maksud dari dijalankan ini bahwasanya apabila dijalankan itu bernilai true, maka akan menjalankan loopingan seperti yang ada di bawah ini. Bagaimana sih loopingannya? Yang pertama, while dijalankan ketika bernilai true dan dijalankan itu sendiri, maka akan memunculkan opsi. Yang pertama, daftar bagi calon mahasiswa. Yang kedua, login bagi mahasiswa. Yang ketiga, lihat daftar mahasiswa. Dan yang keempat, keluar dari program. Dan terdapat masukan pilihan. Ini scanner untuk mahasiswa atau user menginputkan pilihannya. Nah, di sini dapat suite case untuk menangani pilihan pengguna. Pilihan pertama atau case pertama sesuai dengan namanya itu daftar bagi calon mahasiswa. Itu dari mahasiswa atau calon mahasiswa menginputkan yang pertama kode, kedua nama lengkap, jenis kelamin, NIM, username, dan password. Nah, kemudian data-data tersebut akan disimpan, membuat intes mahasiswa itu yaitu menyimpan kode, nama, kelamin, NIM, username, dan password itu ke dalam mahasiswa list. Seperti itu. Dan metode register akan dijalankan. Nah, yang mana sih metode register? Mungkin saya akan tunjukkan sekali lagi. Yang berada di kelas calon mahasiswa dan memunculkan mahasiswa berhasil register, silahkan login. Seperti itu. Itu merupakan case yang pertama. Nah, untuk yang case yang kedua, seperti pada pilihan yang di atas, login. Nah, untuk login itu sendiri akan muncul memasukkan NIM. Jadi, user atau calon mahasiswa itu menginputkan NIM dan juga password. Nah, berikutnya mendeklarasikan variabel untuk menemukan mahasiswa. Di sini saya membuat variabel temukan mahasiswa, itu sama dengan 0, dan membuat loopingan. Apabila itu mahasiswa menginputkan NIM dan juga passwordnya cocok, maka temukan mahasiswa itu akan intens atau mencari mahasiswa yang sesuai dengan inputan NIM dan juga password, seperti itu. Itu akan di looping untuk mencari yang mana sih mahasiswa yang memiliki NIM dan juga password yang diinputkan, seperti itu. Nah, di sini dapat kondisi bahwasanya temukan mahasiswa itu bersifat tidak nul atau jika mahasiswa itu ditemukan nih sesuai dengan NIM dan password yang relevan, itu metode login itu akan dijalankan. Nah, metode login itu yang mana sih? Mungkin saya tunjukkan lagi yang ini. Jadi selamat Anda berhasil login. Seperti itu. Dan berikutnya akan ditampilkan selamat datang, nama yang login. Berikutnya menampilkan data-data yang ada. Nah, untuk data-data yang ada itu terdapat pada atau terletak pada di metode tampilkan info. Nah, untuk tampilkan info itu tersendiri terletak pada kelas mahasiswa. Ini tampilkan info. Jadi, data-data ini akan muncul setelah mahasiswa itu login.
Dan terdapat pilihan atau di bawahnya itu tekan Y untuk logout. Apabila user menekankan atau mengetikkan Y, maka akan keluar langsung atau logout seperti itu. Dan metode logout dijalankan di class out seperti itu. Nah, kalau misalnya mahasiswa atau NIM yang diinputkan itu salah, maka akan muncul pesan bahwa login gagal, NIM atau password salah. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk case ketiga nih, tambahan dari saya sendiri ingin menampilkan daftar mahasiswa siapa saja sih yang login. Nah, ini akan menampilkan mahasiswa list yang tadi siapa saja yang melakukan register dengan menampilkan nama, NIM, kode, jenis kelamin, username, dan juga passwordnya. Nah, berikutnya untuk pilihan yang terakhir yaitu keempat, ini merupakan akhir dari loopingan ya. Kalau misalnya memilih nomor 4, maka loopingan yang ada di atas ini akan berhenti atau bernilai false. Dan akan keluar dari program. Mungkin saya coba untuk menjalankan di terminal, bagaimana sih hasil yang ditampilkan, biar tidak tipu lah istilahnya. Yang pertama kita java main.java, apakah ada error atau tidak, dan tidak ada error. Kemudian kita java main. Nah, di sini terdapat pilihan opsi nih. Daftar bagi calon mahasiswa, login, lihat daftar mahasiswa dan keluar. Mungkin kita lihat deh daftar mahasiswa apakah ada apa enggak. Karena saya belum menginputkan apa-apa, maka outputnya tidak ada. Ya, betul. Tidak ada daftar mahasiswa. Nah, berikutnya saya coba untuk daftar deh atau calon mahasiswa. Nah, di sini kita sudah memasukkan kode. Mungkin saya masukkan 22 karena saya angkatan 22. Nama lengkap. I Gede Putra Nugraha. Nah, berikutnya memasukkan jenis kelamin. Itu ada pilihan 1 atau 2. Saya milih 1 karena saya laki-laki. Nah, berikutnya untuk NIM 2201300435. Username saya pakai Putra saja. Dan password saya pakai 123. Nah, maka metode register akan berjalan dan mahasiswa berhasil registrasi. Silakan login. Nah, sebelum login mungkin lihat dulu deh apakah udah ada di daftar mahasiswa apa belum. Kita pilih angka 3 dan daftar mahasiswa yang saya inputkan tadi sudah masuk dan ini merupakan datanya. Nah, sekarang coba login dengan memilih 2. Masukkan NIM. NIM yang diinputkan tadi adalah 2200300435 dan passwordnya adalah 123. Dan selamat Anda berhasil login. Selamat datang di Putra Nugraha. Berikut adalah data Anda. Ini merupakan data-data atau kondisi jika berhasil login dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan pada kode program. Dan di sini terdapat pilihan tekan Y untuk logout. Coba tekan Y, maka akan kembali ke pilih opsi tadi. Nah, bagaimana sih kondisi jika login tapi username dan password salah? Nah, saya coba. NIM-nya saya masukkan 2200300435 sesuai, namun passwordnya saya ubah, jadinya 111. Maka harusnya tidak bisa login. Kita lihat, dan benar saja login gagal, NIM atau password salah. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin tambahan sedikit, coba kita tambah mahasiswa lagi 1, apakah daftar mahasiswa itu bertambah sesuai dengan arah yang saya jelaskan tadi atau tidak. Jadi kita coba daftar kode 23, nama lengkapnya Dodi Sudodi, habis itu perempuan, NIM-nya itu 23.4, username-nya itu Dodi, passwordnya 111. Nah, sudah berhasil registrasi. Nah, berikutnya kita cek lihat daftar mahasiswa, apakah sudah terdapat atau terdata apa tidak. Dan terdapat 2 mahasiswa yang saya masukkan tadi, yaitu saya sendiri dan juga Dodi Sudodi. Dan kita coba login dengan akunnya Dodi. Kita pilih 2, login, masukkan NIM-nya Dodi yaitu 234, dan passwordnya 111. Dan berhasil login. Ketika kita tekan Y, itu akan logout. Nah, berikutnya untuk pilihan yang terakhir, untuk mengakhiri loopingan ini adalah menekan Part Enter. Maka loopingan tadi akan berakhir dan kode program sudah selesai dijalankan. Baik, mungkin sekian presentasi atau penjelasan kode program yang dapat saya sampaikan dan juga output yang dihasilkan.
Dapat disimpulkan bahwa kode program yang telah saya buat itu sudah mengimplementasikan keseluruhan gambar yang telah diberikan, ketentuan soal yang telah diberikan oleh Bapak itu sendiri. Dan di mana terdapat dua package, yang di mana package pertama itu PMB dengan kelas mahasiswa dan calon mahasiswa, dan package yang kedua itu adalah authentication dengan kelas out, dan terdapat metode register pada calon mahasiswa, dan juga terdapat metode login dan logout pada out. Dan saya juga menambahkan array untuk melihat daftar mahasiswa siapa saja sudah melakukan register dan nanti untuk melakukan login. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai UAS PBO kali ini. Mungkin ada tutur kata saya yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup untuk Pratama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih.